karena saudara luar biasa dan juga harus biasa di luar. Kenapa? Biasa di luar bukan untuk melakukan sesuatu yang negatif, tapi biasa di luar untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi followernya Tuhan Yesus Kristus, tapi Alkitab berkata, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi jangan berhenti sampai di follower. Kalau follower itu hanya pengikut, saudaraku, tapi kalau worker itu adalah penuai di akhir zaman. Siapa yang siap menjadi penuai di akhir zaman? Haleluya. Terima kasih untuk Pastor Ain dan juga Pastor Daniel dan tim yang luar biasa. Terima kasih Pastor Daniel selalu membimbing saya dan sampai hari ini saya berdiri di tempat ini. Nama saya Yeremia Romelani. Dan nama Yeremia itu nama baptis saya dan Romelan itu nama background saya pada waktu saya sebelum kenal Kristus. Karena saya dipanggil oleh Tuhan umur 18 tahun dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan keluarga saya itu keluarga besar saya adalah orang yang belum mengaku Tuhan dari Bani Kedar ya, dari agama seberang. Umur 18 tahun saya naik kelas SMA kelas 3, Tuhan menemui saya dan saya diinjili oleh kakak saya umur 12 tahun. Tetapi 6 tahun kemudian baru saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, karena saya percaya bahwa ketika saya memilih pilihan yang tepat, Alkitab berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya tetap Yesus dan tidak akan digoncangkan. Dan sampai hari ini saya berumur 56 tahun dan saya punya anak satu, Jeremy Ken. Dan saya tetap Yesus dan puji Tuhan karena saya umur 18 tahun saya menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dan sampai hari ini. Dan puji Tuhan juga saya bertemu dengan Pastor Daniel. Sebenarnya kenal dengan Pastor Daniel sudah 20 tahun yang lalu, tetapi pada waktu kegerakan My Home melahirkan sebuah kegerakan yang namanya Gen 30233 dan saya ada di situ. Apa arti Gen 30233? Gen 30233 adalah Go Evangelism Transformation. Indonesia akan mengutus para misionaris sebanyak 30.000 misionaris sampai tahun 2033. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. 2030 kenapa 2033? Karena tahun 2033 adalah usia gereja yang ke-2000. Dan apa yang harus kita persembahkan gereja Tuhan untuk Tuhan selain pekerja-pekerja Kristus untuk Tuhan di ladang Tuhan yang sudah menguning. Tuhan already, Tuhan itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Gak perlu kita minta Tuhan, tetapi yang menjadi persoalan adalah Tuhan itu banyak, tetapi pekerja-pekerja terlalu sedikit karena kita tidak mempersiapkan pekerja-pekerja untuk Tuhan itu. Siapa pekerja untuk Tuhan itu? Siapa yang angkat tangannya? Coba siapa yang siap untuk menjadi pekerja untuk Tuhan itu? Nah, saudara-saudaraku, Gen 30233 itu ada dua yang kita sedang kerjakan, yaitu yang pertama adalah rekrutmen para misionaris profesional. Artinya bahwa dia diutus oleh Tuhan setelah mendapatkan pekerjaan. Kemana? Ke bangsa-bangsa. Waktunya Indonesia mengutus misionaris dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Dan kalau saudara saat ini ada di Johor, berarti saudara diutus oleh Tuhan untuk memenangkan Johor. Amin. Ya, jika saudara datang ke tempat ini bukan hanya cari ringgit, tetapi cari jiwa. Ketika saudara cari jiwa, pasti ringgitnya semakin banyak. Amin. Ya, saudaraku, baru ini saya baru pulang dari Jepang. Ya, kedua adalah misionaris diaspora. Misionaris diaspora adalah yaitu saya diutus oleh My Home Indonesia G323 ke Jepang kurang lebih 3 bulan ya, pada bulan Januari, dan saya diantar oleh Pastor Daniel ke Jepang ya. Ada 20 teman-teman mengantar dan setelah seminggu kemudian saya ditinggal selama 3 bulan di sana dan baru saya kembali ke Indonesia pada tanggal 17 April. Dan pada waktu saya di Jepang, Pastor Daniel, Pastor Ain juga ada di sampingnya, misalnya, kamu harus ke Johor, katanya. Saya bilang gini, ya oke, siap ya. Jadi ketika disuruh oleh Tuhan, saya percaya ketika Pastor Daniel berkata pasti Roh Kudus yang suruh. Dan hari ini saya berpati janjinya dan saya berada di Johor. Dan saya percaya saudaraku, ini bukan kebetulan karena di Johor ini ternyata ada My Home Jerusalem, ada di Johor, ada di Johor. Coba My Home di Yerusalem mana? Aduh, luar biasa. Ada di Johor loh, Ground Jerusalem ya, Ground Zero Jerusalem, dan My Home Jepang ya, Ground Zero-nya Jepang, dan juga My Home Johor, Ground Zero-nya Asia ya, Rotea.
Banten, wah tepuk tangan. Ini adalah luar biasa loh, timnya lengkap sekali. Di hari ini untuk Johor, berarti Johor itu sangat spesial. Dan kalau tidak terjadi pembangunan rohani di Johor, berarti sia-sia. Siapa melakukan pembangunan rohani? Ya, ada beberapa hal yang kami lakukan di Jepang, mungkin boleh sedikit boleh buka PPT-nya. Yang pertama kita membangun networking dengan gereja-gereja yang di Jepang. Jadi saya kula nuwun di antara Pastor Daniel dan saya di sana tidak kenal siapa-siapa. Dan yang pertama saya dikenalkan oleh hamba Tuhan yang di Jepang, termasuk juga ada hamba Tuhan IFGF ya, Pastor Joko dan juga Pastor Khaled ya yang di Tokyo dan Osaka. Mungkin PPT-nya bukan boleh di oke. Ya, ini pertemuan pertama di Osaka ya, pertemuan di Osaka, terus lanjut. Oke, ya ini di Tokyo bersama GI3. Ya lanjut, oke. Ya ini Pastor Daniel memberikan visi juga kepada jemaat GI3 yang ada di Tokyo. Terus, ya ini dengan GBI yang ada di Tokyo, ya kita pembangunan tim para diaspora di sana. Lanjut. Ya ini Church House of God, ini adalah gereja yang ada di Jepang dan anggotanya orang Jepang. Ada 3 diaspora Indonesia di sana, dari Papua, dari Sumatera, Medan. Ya, utama untuk Medan. Sumatera, Medan, Amalia, dan juga ini dari Medan, oke. Dan Pastor Monaru Tajima. Dan dia memberikan gerejanya untuk semua orang bisa berkumpul di situ, dan termasuk My Home Indonesia boleh mengadakan acara di tempat itu. Tepuk tangan buat Tokyo. Haleluya. Terus lanjut. Ya ini misionaris Korea, Pastor Lee, dan saya dikenalkan dengan Monaru Tajima itu oleh Pastor Lee. Ya, oke lanjut. Ya ini Saitama ya, pada di sana Japan Christian Community. Ya ini Makigoto. Ya ini kita membangun networking dengan Japan Christian Community. Lanjut. Lanjut. Oh tadi. Oke. Ya. Ya. Ini di Hiroshima yaitu tempat meledaknya bom atom ya pada tanggal 6 Agustus 1945, dan ini merupakan sejarah kemerdekaan yang luar biasa, sejarah perdamaian, dan saya berdoa berprofeti di sana supaya terjadi perdamaian. Mereka mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Hiroshima penuh kemuliaan Tuhan. Lanjut. Ya ini di Nagoya. Terus ya networking di Kobe, di Fukuoka, terus ya ini di Iwaki ya, terus lanjut, terus ya kita mengadakan doa keliling, oke, terus ya doa keliling pemetaan rohani, terus ya ini di Hiroshima, di salah satu gereja terbesar di Katolik, dan ya lanjut. Ya ini doa memberkati kota Fukuoka ya. Kita blessing untuk Fukuoka, dan Fukuoka terjadi kebangunan rohani. Terus lanjut. Ya ini di Kumamoto. Nah ini kita di Beppu ya, di puncak tertinggi, dan kita lepaskan blessing untuk Beppu. Terus ya Nagasaki ya, di mana bom atom diledakkan di kota Nagasaki, dan ada 26 martir juga yang mati di sana. Dan pada tahun 1597 sehingga terjadi revival di Jepang. Dan tahun 1980 Jepang mengalami penurunan revival, dan kami mengharapkan supaya para diaspora di Jepang itu menjangkau jiwa-jiwa bagi Jepang. Lanjut. Ya, ini misi diaspora. Nah, di sana kami bertemu dengan diaspora Indonesia yang ada di Jepang. Lanjut. Ya, ini yang ada di Hiroshima, para diaspora yang ada di Hiroshima. Terus, ya ini kita reach out orang yang belum mengenal Tuhan. Terus, ya, ini diaspora Indonesia, ini salah satu tim misi kita di sana, dan saya baru kenal dengan Pak Wahyudi di sana adalah pada waktu saya di Jepang. Saya tiba di Jepang dan saya baru kenal. Oke, lanjut. Ya, ini di Iwaki ada orang Jepang, dan di sana metode penginjilannya melalui musik, dan mereka datang dan kemudian mereka dilayani. 2 orang ini belum mengenal Tuhan, masih asinto. Lanjut. Nah, oke, ini diaspora Indonesia, ini ada Sumatera, ya Medan, banyak, ada Jawa, terus ya ini orang-orang Medan yang ada di Nagoya, ini para diaspora Indonesia. Terus lanjut,
Ya, karena Jepang adalah pintu gerbang bangsa-bangsa untuk bekerja di sana, sehingga banyak saya bertemu dengan orang-orang yang di sana, baik dari Kanada, baik dari Prancis, dari UK, terus, nah, ini diaspora Indonesia yang ada di Kobe. Nah, ini orang Jepang yang menikah sama orang Indonesia dan ini menjadi misionaris Indonesia, jadi change, tukar, terus, ya, terus lanjut. Ya, reach out artinya itu menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Lanjut. Ya, ini orang Prancis, orang ateis. Terus kemudian, ya, ini orang Budi Jepang, ini keluarga. Nah, ini belum mengenal Tuhan, tapi ketika diinjili mereka mau datang ke fellowship kita. Terus lanjut. Ya, ini orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, ini orang Vietnam ini sebelum saya pulang dari Nagoya dan dia mengambil keputusan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, terus, ya, lanjut. Ini orang Prancis sangat menyedihkan. Dari 3 pemuda Prancis dan mereka tidak mengenal Tuhan, dikatakan aku adalah seorang ateis, dan itu satu dari India yang menganut Hindu. Terus lanjut. Ya, ini saya di Fukuoka berdoa untuk kepala kuil yang ada di Fukuoka. Terus lanjut. Ya, ini anak-anak muda ketika saya di Beppu dan bertemu dengan anak-anak muda dan saya layani mereka dari Osaka dan sedang wisata di Beppu. Terus lanjut. Ya, ini Pak Wahyudi adalah seorang migran Indonesia dan sangat aktif menginjil. Dia gunakan waktunya untuk memberitakan Injil. Setiap hari Sabtu dia libur, dia pergi mencari jiwa, saudaraku. Meskipun di tengah-tengah kesibukan kerja, dia tidak berhenti untuk tidak menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, dan dia terus menjangkau. Sehingga ketika saya diajak ke perusahaannya dan saya diajak untuk menjangkau karyawan satu persatu diperlengkapi. Lanjut. Ya, oke, ini orang Jepang asli. Dan kami itu lanjut. Ya, ini penjangkauan kepada orang-orang Jepang. Terus, ya, terus tiap hari dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Terus, ya, terus lanjut. Nah, ini orang Nepal yang sedang di taman, ya, para mahasiswa dan akhirnya kami injili dan mereka sedang akhirnya kami bikin TikTok bareng sama mereka. Terus, lanjut. Ya, ini orang Bangladesh, orang Jepang asli. Lanjut. Ya, ini orang Vietnam. Dia sedang duduk di pinggir jurang. Saya pikir mau bunuh diri. Saya tanya, kamu sendirian? Akhirnya saya ngobrol dan saya akhirnya kasih berkat buat dia dan saya injili dia. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Oke. Ini beberapa oke, terus ada 15 kota yang kami kunjungi. Terus, ya, rekrutmen. Terus di rantai 32 selalu terus menerus bekerja untuk merekrut para misionaris profesional. Terus lanjut. Nah, ini di Fukuoka kami mengadakan pelatihan penginjilan untuk para diaspora yang ada di Jepang. Apakah siap diaspora Johor untuk menjabat jiwa-jiwa bagi Johor? Amin. Ya, terus lanjut. Oke. Nah, ini kemarin saya pulang dari Jepang langsung ke Pekanbaru untuk rekrutmen di sana dan kemudian mengadakan pelatihan penginjilan pribadi. Terus, ya, lanjut. Terus, oke, ya, ini pelatihan penginjilan pribadi di salah satu perkebunan sawit. Ada ratusan orang hias yang ada di sana. Terus, lanjut. Ya, terus. Ini yang di Fukuoka, ya, kita sudah latih penginjilan sehingga hari ini terbentuk satu grup namanya Penuai Fukuoka. Ya, tepuk tangan buat Fukuoka Jepang. Lanjut. Ya, ini di Nagoya, ya, ini Penuai Nagoya. Ini dilatih penginjilan dengan gelang perdamaian, ya. Lanjut. Ya, inilah tim penginjilan kami di Nagoya. Ini kami baru kenal dan 2 orang Vietnam ini yang baru terima Yesus, dia sudah menjadi tim penginjilan kami di Nagoya. Lanjut.